Hai everyone, di video kali ini kita bakal coba ngebuat landing page yang hanya bermodalkan AI teman-teman. Nah, walaupun di sini sudah banyak sekali AI yang bisa ngebantu kalian buat website, tapi aku punya satu AI yang dimana kita itu bisa membuat website mulai dari nol sekali tanpa coding sedikit pun dan bisa langsung deploy ya teman-teman. Atau bisa langsung nantinya kita perlihatkan di browser kita gitu ya. Jadi bisa kita share linknya ke teman-teman kita gitu. Nah, jadi AI ini nantinya bisa ngebantu kita ketika misalnya membuat sebuah landing page yang sangat-sangat responsif dan sesuai dengan keinginan kita. Nah, sebagai contoh di sini saya coba tampilkan website landing page yang sudah saya buat ya. Di sini saya kebetulan ngebuat sebuah landing page yang berisikan halaman ya ataupun website untuk memesan ataupun membeli kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Nah, di sini tampilannya itu sangat bagus sekali, teman-teman, sudah responsif ya. Dan kerennya lagi ya, kita tuh nggak perlu nambahkan coding sama sekali, jadi hanya drag and drop dan langsung kita dikasih URL atau domain dari si platform kita ataupun website kita. Nah, mungkin daripada berlama-lama lagi dan aku yakin kalian udah pada penasaran gimana caranya, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, di sini AI yang mau aku kenalin ke kalian adalah Uncoded AI gitu ya. Nah, jadi Uncoded ini adalah AI yang bisa ngebantu kalian untuk ngebuat website dari nol hanya dengan modal perintah saja. Oke, langsung aja. Untuk caranya, kita bisa login terlebih dahulu ya. Teman-teman silahkan masukkan akun Google-nya ya. Nanti daftarnya seperti biasa. Kebetulan di sini aku udah punya akun, jadi aku langsung daftar aja, langsung login, jadi langsung masuk seperti ini. Nah, jika udah, nanti teman-teman langsung aja pilih create new landing page ya. Teman-teman bisa langsung pilih create new landing page. Lalu di sini teman-teman bakal dilihatin beberapa form inputan. Nah, disinilah kita akan mengenerate atau kita akan mendescribe apa aplikasi, apa landing page yang ingin kita buat di sini. Nah, pertama kita harus pilih bahasa dari website kita. Ya, kita harus pilih nih apa bahasa yang mau kita gunakan di website kita. Bebas teman-teman mau pilih English atau mungkin bahasa yang lain ya, tapi kali ini kita bakal gunain bahasa Indonesia aja. Ya. Kita akan cobain pakai bahasa Indonesia, kita pilih aja Indonesian. Nah, lalu kalau udah kita pilih goals ya. Jadi goals ini maksudnya adalah apa nih tujuan dari website kita dibuat gitu. Apakah untuk suatu brand gitu ya atau untuk lead generation gitu ya. Nah, karena kebetulan di sini kita mau buat landing page untuk brand gitu ya atau untuk suatu produk atau jasa gitu ya, maka kita pilih yang brand awareness aja ya. Nah, selanjutnya siapa target audiensnya ya, siapa yang bakal nantinya ngegunain aplikasi kita. Nah, di sini bagian paling penting teman-teman. AI itu sebenarnya belum bisa berjalan 100% ketika kita belum memaksimalkan apa yang ingin kita lakukan gitu. Nah, jadi sebenarnya dalam melakukan perintah ke AI itu pun itu ada rumusnya teman-teman. Mungkin next aku bakal kasih tahu rumus untuk melakukan conversation ya, percakapan dengan AI gitu ya kurang lebih, supaya hasilnya lebih maksimal gitu. Walaupun teman-teman mengetikkan sesuatu sesuai dengan keinginan teman-teman, tapi kadang hasilnya kurang maksimal. Nah, next mungkin aku bakal bagiin cara supaya AI kita itu bisa bekerja dengan maksimal. Nah, selanjutnya kita coba buat ya siapa target audiensnya. Nah, kebetulan di sini kita akan coba ngebuat suatu landing page yang berisikan untuk website pemesanan bahan pokok gitu ya. Nah, seperti buah-buahan atau sayur-sayuran gitu ya. Nah, jadi kita mau buat landing page seperti itu. Berarti kalau landing page seperti itu, kita harus kita harus menentukan siapa yang nantinya bakal menggunakan aplikasi kita atau website kita. Nah, karena itu berarti target audiensnya biasanya mungkin ibu-ibu gitu ya, atau ibu rumah tangga ya, ataupun pekerja kantoran, atau bahkan mahasiswa gitu yang bisa menggunakan ataupun menjadi target audiensnya.
Nah, di sini mudahnya kita bisa gunakan bahasa Indonesia aja teman-teman untuk mengetikkannya ya ataupun untuk mengisinya. Misalnya di sini saya buat target ya audiens kami ya adalah ibu rumah tangga ya, pekerja kantoran ya, dan mahasiswa gitu ya. Dimana kita harus jelaskan lagi nih, kenapa target kita itu ibu-ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan mahasiswa. Kita harus kasih tahu ya, karena supaya AI-nya tuh lebih paham lagi nih apa yang mau kita buat gitu. Nah, kita jelaskan di sini. Target kami adalah ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan mahasiswa yang memiliki waktu terbatas gitu ya, misalnya ya, untuk berbelanja secara langsung. Nah, kan biasanya orang-orang seperti itu memang kurang di waktu ya, contohnya pekerja kantoran ataupun mahasiswa gitu. Jadi maunya yang cepat aja gitu, yang sat-sat langsung ada. Nah, lanjut ya. Kita udah isi target audiens kita siapa. Nah, selanjutnya adalah kita akan what your unique selling proportion ya. Jadi di sini kita mau buat apa nih yang bisa menjadi something new gitu ya di di website kita gitu ya. Apa yang menjadi keunikan atau apa yang menjadi keunggulan gitu ya di website kita. Nah, misalnya USP kami ya, kita bisa isi dengan ini. USP kami adalah memberikan kemudahan dalam berbelanja sayur, mayur, dan buah-buahan gitu misalnya ya, karena kebutuhan sehari-hari ya. Mungkin untuk di sini kita fokusnya ke sayur mayur dan buah-buahan aja gitu. Jadi kita bisa tuliskan di unique selling proportion kita itu kita memberikan kemudahan untuk berbelanja sayur mayur dan buah-buahan. Nah, lalu juga kita mungkin bisa tulis di sini kita maunya aplikasi kita atau website kita itu nanti bisa melakukan delivery gitu ya, bisa mengirimkan apa yang diorder oleh customer kita gitu. Jadi kita bisa tulis di sini kami memberikan pelayanan pengantaran ataupun delivery order dari customer itu dengan cepat dan mudah gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk unique selling-nya gitu. Jadi kita menawarkan sesuatu yang unik adalah kemudahan untuk berbelanja sayur, mayur, dan buah-buahan, lalu juga memberikan pelayanan pengantaran dengan cepat dan mudah. Nah, itu dua form yang harus kita isi dulu. Selanjutnya yang terakhir itu ada describe your business. Nah, kalau di describe your business ini bakal lebih lebih spesifik lagi ya, lebih detail lagi gitu dalam menuliskannya. Nah, karena kebetulan di sini describe your business itu maksimalnya 360 karakter gitu ya. Jadi memang agak terbatas. Nah, di sini kita bisa menceritakan atau kita bisa mendeskripsikan ya apa website yang mau kita buat secara lebih mendetail lagi dari target audience, dari unique selling proportion yang sudah kita buat, itu bakal kita describe lagi gitu ya. Nah, di sini kita bakal describe lagi atau kita jelaskan lagi kami ya menyediakan layanan ya belanja online ya untuk sayur, mayur, dan buah-buahan gitu. Titik dulu. Nah, tadi sorry ini kayaknya sayur mayurnya stripnya kita hapus dulu. Sayur spasi mayur, dan di sini buah strip buahan. Nah, supaya bisa dimengerti oleh AI-nya. Jangan sampai ada yang typo ya teman-teman ya, biar maksimal hasilnya. Nah,
kita udah buat kami menyediakan layanan belanja online untuk sayur mayur dan buah-buahan. Kita tambahkan lagi ya, kami berfokus pada kualitas gitu ya misalnya. Kami berfokus pada kualitas produk ya, kualitas produk di mana produk kami berasal dari petani langsung. Nah, jadi kita kayak nantinya ngebuat branding yang bagus gitu ya di aplikasi kita gitu, di website kita. Nah, selanjutnya kita buat kami juga menawarkan pengiriman ya yang cepat dan mudah. Nah, jadi kita kasih tahu poin-poin pentingnya ya, mulai dari apa yang kita jual seperti sayur dan mayurnya ya, layanan kita itu apa, lalu bagaimana kualitasnya ya, lalu apalagi jasa yang kita tawarkan. Nah, secara singkat itu aja dulu. Nah, ini untuk describe your business. Selanjutnya, jika kita sudah memastikan semua form yang udah ada ini terisi, kita bisa langsung generate site-nya. Ya, caranya teman-teman langsung klik aja generate site. Oke, nah kalau sudah selesai proses generate-nya, maka nanti kalian bakal diarahin ke halaman ini teman-teman ya. Jadi di sini adalah halaman untuk kita bisa melakukan melakukan customisasi, melakukan mungkin improvisasi gitu ya di website yang udah kita buat ya. Jadi nantinya bisa lebih bagus lagi ya kalau kita mau rapikan atau kita ubah tulisannya atau copywritingnya di sini ya. Nah, kalau udah ya teman-teman nanti bisa cek-cek aja di bagian about gitu ya, di bagian layout yang lain teman-teman bisa perbaiki nanti sendiri ya. Dan kita bakal coba melihat bagaimana ketika nantinya website yang sudah kita generate ini itu bisa dibuka di halaman ataupun bisa buka di browser kita gitu ya. Dan linknya nanti juga sudah tersedia atau domainnya. Nah, caranya kita bisa klik publish, lalu kita bisa pilih custom domain sebenarnya di sini ya. Nah, kita bisa custom domain tapi biasanya itu berbayar gitu ya. Nah, untuk yang pertama biasanya itu dikasih free dulu ya, nanti sisanya itu berbayar. Nah, kebetulan di sini saya udah punya domainnya yaitu namanya belanja kuy ya. Nanti dia bakal kasih akhiran uncody.site. Nah, tinggal kita klik publish aja. Nanti kita langsung visit site-nya ya. Kita klik. Nah, nanti dia bakal ngarahin ke sini ya. Belanja uncody.site. Nah, jadi halamannya seperti ini ya. Ini sudah sangat responsif teman-teman. Mau kita buka di versi tablet pun dia akan responsif, dia akan mengikuti gitu ya. Nah, ataupun kita buat dalam versi handphone gitu ya. Nah, dia udah bakal cantik banget teman-teman. Tinggal kalian improvisasi aja, kira-kira nanti bentuknya mau gimana. Seperti itu ya. Nah, itulah untuk tutorial AI kali ini teman-teman. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya. Dan selalu support saya. Boleh follow di Instagram saya di @nandasaputra. Terima kasih. Goodbye.